Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pengurus atau jajaran DKM Mushola Nurul Jannah, wabil khusus Ketua DKM Mushola Nurul Jannah, Pak Ustaz Firmansyah beserta yang lainnya. Yang sama-sama juga kita hormati para penasihat, para guru-guru yang berada di Mushola Nurul Jannah, Ustaz Imam Syafi'i, Ustaz Misno, dan yang lainnya. Dan kita doakan juga sama-sama guru-guru kita yang belum bisa bergabung dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan juga senantiasa diberikan sehat, umur panjang, dan lancar segala aktivitasnya. Amin. Sama-sama juga kita hormati para orang tua kita, para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan para hadirin jamaah sholat subuh Mushola Nurul Jannah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang penuh berkah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita insya Allah dalam rangka agenda rutin kita, yaitu taklim subuh setiap hari Ahad yang biasanya diisi pekan keberapa ini Ustaz? Mungkin Ustaz yang lainnya, Ustaz Saiful membahas sirah Nabawi ataupun yang lainnya karena memang berhalangan, maka izin pada kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh sopir untuk gantiin, yaitu Badal. Maka pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan Allah bimbing kita semua dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Wabil khusus mudah-mudahan kita berdoa, senantiasa berdoa, kita dawamkan di setiap pagi sebagaimana Nabi kita senantiasa berdoa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa rizqan halalan thayyibah. Mudah-mudahan berkumpulnya pada pagi hari ini Allah ijabah doa-doa kita tersebut. Yang pertama, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan rezeki yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan salawat serta salam semoga Allah sampaikan pada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita bisa bersanding bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan beliau. Amin. Hadirin jamaah salat subuh Mushola Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara waktu,
maka senantiasa kita ketahui bahwa setiap hari bahwa waktu kita itu bukan bertambah, tetapi hakikatnya adalah berkurang. Kalau bicara angka, bertambah. Dan yang di sini usianya rata-rata mungkin sudah kepala 4, ya, kecuali engkong ya, baru kepala 3. Maka apalagi kita sadari di bulan ini adalah secara tahun Masehi adalah akhir tahun, yaitu bulan Desember, ya, bulan Desember. Tetapi yang paling juga harus kita syukuri juga adalah bulan ini juga adalah di dalam kalender Islam adalah bulan haram, bulan salah satu dari 4 bulan sekarang. Rajab adalah bulan haram. Apa arti bulan haram? Kita ketahui bersama, seperti ungkapan tanah haram, ya. Tanah haram adalah Mekah. Barang siapa yang beribadah di tanah haram atau tanah suci, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di bulan haram, salah satu bulan haram yaitu Rajab. Masih ada 3 bulan di yang lain yang berturut-turut, ya, dan ini terpisah sendiri. Maka ini mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, kita di bulan haram, di bulan Rajab, maka kita senantiasa berdoa, ya. Kita dengar, bahkan menjadi sholawatan, ya, dikasih lagu biar gak bosan, ya. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban hingga akhir, ya kan? Jadi supaya nggak bosan, ingat-ingat, ya Allah, berkahi bulan Rajab ini pada kami, dan sampaikan bulan Rajab dan Sya'ban, berikutnya Sya'ban, kemudian sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua, dan mudah-mudahan amalan kebaikan di bulan Rajab Allah lipat gandakan. Dan ini beda taklim kita pagi hari ini dengan bulan selain bulan Rajab, tentunya nilai di sisi Allah sangat berbeda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan ini mengingatkan kepada kita juga, karena ini bulan suci, bulan haram, maka, ya, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, ya, semaksimalnya. Ada yang puasa dari pertama, ya. Ada yang nggak biasa tahajud, ya, karena bulan haram. Sampai ada share-sharean di grup WA sana sini, ya. Siapa yang 1 hari puasa, ya kan gitu, di bulan Rajab hari pertama seperti puasa 1 tahun, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya, ya, dhaif atau maudhu, di cross check lagi, ya, gitu, ya, maudhu atau palsu, gitu. Tetapi pada hakikatnya ulama sepakat bahwa di bulan haram perbanyaklah beribadah atau beramal
soleh. Jangan perbanyak, karena di sana bulan haram, bulan suci. Jangan perbanyak berbuat maksiat. Karena apa? Kalau kita berbuat baik akan dilipat gandakan. Kalau kita berada di bulan haram tersebut atau di tanah haram, tanah suci Mekah, maka akan dilipat gandakan juga dosa kita. Ya, tinggal memilih. Ya, maka mudah-mudahan yang hadir kesempatan pagi hari ini dan umumnya jamaah mushola Nurul Jannah, keluarga kita juga kita ingatkan kembali masih berada di bulan haram ini. Ya, mari perbanyak beramal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di akhir kita nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, bersyukur di bulan haram, di bulan Rajab. Kemudian kita ketahui bersama adalah kita sampai ya, di bulan Desember atau di akhir tahun, di tahun Masehi. Alhamdulillah Allah berikan usia panjang pada kita. Ya. 2025 tinggal menghitung hari. Ya. Sekarang tanggal 28. Masya Allah. Udah tinggal berapa hari? Ternyata secara angka usia kita bertambah, tetapi secara hakikat usia kita berkurang. Sangat kita ingat bahwa usia umatku, kata Nabi Muhammad SAW, ya, estimasinya dari usia 60 hingga 70. Jadi enggak lama. Kalau Nabi yang sudah bersabda, Nabi yang sudah ngomong, beda dengan ngomongnya survei. Ya, kalau survei kan tergantung pada kepentingan, gitu ya. Ya, Ustaz Yusuf ada di ini guru kita, Masya Allah. Mohon izin Ustaz di luar ini. Ya Allah, izin Ustaz di sini. Sharing nih Ustaz. Sampai mana ini tadi? Survei sampai. Jadi kalau Nabi sudah bersabda, sudah mengatakan, ini adalah survei yang paling valid. Bukan hanya survei, tetapi adalah sabda atau ramalan. Ramalan Nabi itu banyak, ya, yang terbukti. Ya, karena apa? Ucapan Nabi bukan karena nafsunya sendiri, tetapi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk beliau meramalkan, memberi peringatan kepada umatnya bahwa umatku tidak jauh usianya dari usia 60 hingga 70. Nah, ini mengingatkan kepada kita di penghujung tahun 2025 secara angka bertambah, secara hakikat tetapi berkurang. Maka kalau survei yang lainnya kita masih kadang-kadang nggak percaya, ya kan, survei itu tergantung pada kepentingan, bahkan bisa dipesan. Betul Pak? Iya. Pemilu belum terlaksana, di survei pemenangnya sudah ketahuan, gitu ya. Iya, sudah ketahuan. Gitu. Ngapain ada pemilu, gitu. Jadi tergantung kepada yang pesan. Pemilu aja dulu, pemenangnya sudah. Dan ternyata kadang-kadang berbeda hasil survei manusia atau survei lembaga apapun. Kalau survei, ya, Nabi kita Muhammad SAW, maka siapa yang tidak pernah yakin? Ya. Semua yakin umat Islam. Nah, survei beliau atau peringatan beliau, ya,
atau ramalan beliau yang itu adalah sudah terbukti bahwa usia umatku adalah tidak jauh dari antara estimasinya 60 sampai 70 tahun. Maka bersyukur pada kita, bersyukur pada orang tua kita, ya, tetangga kita, bapak-bapak sekalian, ya, orang tua kita yang masih sehat, ya, usianya sudah kepalangan, bahkan dikasih bonus oleh Allah SWT sampai usia yang ke 70. Karena kalau bicara usia panjang, mau sepanjang apa Pak usia kita? Ya, dikasih 100 tahun, mau nggak kira-kira? Pak Nano? Lu tentu mau, ya. Makan sudah nggak terasa enak, ya, gitu kan. Minum kopi udah gak berani, nah, sekarang aja kurang berani minum kopi. Kenapa? Perutnya pun nolak, lambungnya nolak, apalagi usia 100 tahun, apalagi usia 90 tahun. Ya, dipastikan sudah dugem. Apa dugem? Duduk udah gak enak, udah gak ada enak-enaknya. Kenapa? Ibadah, sholat juga ya kurang khusyuk kita karena sudah gemeter. Ya. Maka bersyukur kita yang masih diberikan usia sampai kepala 6 dan kepala 7, mari kita manfaatkan, ya, wabil khusus di tahun 2025 akhir Masehi, ya, kita manfaatkan usia kita tersebut untuk apa? Untuk bekal, untuk cari bekal kita. Cari, karena perjalanan kita jauh, ya, perjalanan kita jauh, perjalanan di dunia dari kota ke kota lain aja, ya. Banyak apa enggak kira-kira? Kalau banyak kan enak ya, ya, ATM-nya jangan ketinggalan isinya, ya. Banyak handphonenya jangan ketinggalan, gitu ya. Tongsisnya, gitu. Tongsis sekarang jadi kewajiban kalau pergi jauh. Ya kalau mama, buat apa itu? Buat ngevlog, buat selfie-nya. Apalagi liburan akhir tahun. Liburan akhir tahun itu bekalnya banyak Pak kita. Iya, mau pulang kampung Pak, itu harus pulang kampung ke Sukabumi, ya, bekalnya banyak. Iya. Itu dunia ke dunia, bekal kita banyak. Makin jauh negara ke negara, bekal kita tentunya juga lebih banyak lagi. Semakin kita persiapkan. Ya. Umroh 9 hari sama 16 hari akan berbeda bekal kita. Umroh kita 1 bulan di bulan suci Ramadan akan berbeda dengan umroh yang hanya 12 hari. Jadi bekalnya makin banyak. Semakin jauh, semakin lama, maka bekal kita tentunya adalah harusnya semakin banyak. Apalagi di akhirat. Ya. Di akhirat ini kan waktunya lama Pak. Ya. Kita ketahui bersama lama. Nabi kita Muhammad SAW wafat sampai sekarang sudah berapa lama? 1400-an atau 1500 tahun. Lama Pak. Bagaimana kita ini berada di dalam kubur? Dan ini memerlukan, ya, memerlukan bekal yang banyak. Walaupun usia kita pendek, ya, kita ingat, kita lihat. Ya, usia yang berkah itu usia yang panjang dalam arti sering kita ucapkan Allahumma tawil umurana, Allahumma tawil umurana, ya Allah perpanjang usia kami. Ya. Doa-doa kita sering kita berkahi umur kami, artinya adalah berkah umur kita. Panjang itu adalah bukan hanya angka, bukan hanya lama, tetapi berkah. Imam An-Nawawi, ya, usianya berapa? Ya,
kurang lebih 40-an tahun, tetapi karyanya begitu banyak. Ya. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, sampai sekarang masih dibaca. Berarti apa? Amal soleh dan amal jariahnya mengalir. Walaupun jantungnya berhenti, tetapi amal jariahnya senantiasa mengalir. Subhanallah. Sahabat Utsman bin Affan, ya, masih mengalir amal jariahnya sampai sekarang. Jadi hotel, ya, perkebunan. Saat itu beliau wafat, meninggalkan perkebunan, kemudian diwakafkan di jalan Allah. Ya. Sampai sekarang dikelola sehingga tidak ada habisnya harta Utsman bin Affan. Jasadnya sudah berada di mana? Sudah berada di kubur, tetapi amal jariahnya senantiasa mengalir. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, ya, usia berapa juga ya? 40 tahun kurang lebih, ya. Ceramahnya masih bisa kita dengar sampai saat ini di YouTube, bahkan menginspirasi kita kembali. Ustaz Zain Al-Mandur, Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, yang kenal beliau berarti kan usianya sama, ya. Kalau Nopal nggak kenal Zainuddin MZ, ya, karena usianya Gen Z, ya. Nopal Gen Z, bahkan Gen Alpha. Tahu sekarang Gen Alpha lagi, bingung saya Gen gitu. Kalau kita kan generasi apa gitu? Generasi old, ya. Kiai Haji Nur Ali, kebaikan yang mengalir sampai sekarang. Subhanallah. Amal jariahnya mengalir. Yang terdekat kemarin siapa itu? Ustaz yang di Jawa Barat, Ustaz Jazil ASP. Subhanallah. Ternyata beliau adalah salah satu juga menjadi penyusun buku Iqra. Buku Iqra. Subhanallah. Yang sekarang itu kita baca sampai sekarang, bahkan sampai ke luar negeri, itu buku Iqra. Pahalanya, subhanallah, itu hanya di buku Iqra-nya, belum yang karya lain beliau. Yang juga karya yang sampai kita kenal ya, masjid manajemen terbaik se-Indonesia, ya. Beliau pionernya. Subhanallah. Maka kita diingatkan di bulan ini, di penghujung tahun ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya di dalam surah Al-Hasyr, kita diingatkan ini dengan lewat surah ini. Di surah yang pendek juga Allah ingatkan tentang waktu. Waktu berjalan terus, ya, tapi iman kita jangan sampai ketinggalan. Ya. Jangan sampai kececeran. Karena apa? Bekal kita lama di alam barzah, di alam kubur ini nggak tahu berapa ratus tahun lagi atau berapa triliun lagi. Walaupun, ya, Nabi pernah bersabda, karena beliau adalah Nabi dan Rasul penutup, artinya adalah tidak ada setelah Nabi. Artinya apa? Zaman umatnya, zaman beliau sampai kepada sekarang, sampai kepada umatnya adalah zaman akhir zaman. Kalau bicara ini banyak ungkapan, kiamat makin dekat. Tanda-tandanya apa saja? Banyak nggak kira-kira tanda-tanda kiamat? Banyak kan gitu ya. Ya. Naudzubillah, jangan sampai kita ketemu dengan kiamat, Pak. Dan kiamat itu hak. Kiamat itu pasti.
amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim al-qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus alhamdulillah Pak, kalau kita ketemu dengan kiamat, kiamat kubro, apalagi kiamat subro aja, saudara kita yang berada di Sumatera, siapa ya? Itu baru seperti itu Pak. Itu udah habis semua di Aceh. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kiamat itu pasti datang. Kiamat itu hak. Karena yang berbicara, berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin kalau apabila ini akhir zaman, kembali bekal. Kalau ada sahabat yang bertanya, kapan itu kiamat tiba wahai Nabi? Maka pertanyaan jawaban Nabi kembali kepada sahabat adalah, emang apa kamu bertanya tentang kiamat? Emang bekal apa yang sudah engkau persiapkan? Jadi jangan pernah bertanya kiamat itu kapan. Bahkan kalau ada yang ngomong kiamat itu tanggal berapa? Nah, ternyata nggak terbukti dulu ya. Tanggal berapa dulu? 22. Ternyata nggak terbukti. Ya, karena kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi ditanya juga di hadis Arba'in nomor 2, hadis yang panjang membahas tentang iman. Ya, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi saat bermajlis seperti ini. Datang laki-laki di majlis tersebut, tidak ada yang kenal. Orang yang bersih, kulitnya bersih putih, rambutnya hitam, wangi dia. Ternyata adalah malaikat Jibril. Bertanya salah satunya, di antara dengan iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa? Kemudian dia bertanya tanda-tanda kiamat. Maka Nabi juga tidak bisa menjawab bahwa kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya adalah bagi umat Nabi kita Muhammad SAW dengan sebegitu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya, mengingatkan kepada kita wal asrnya, waktu semua orang manusia itu merugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ada rukun iman. Ya, biasanya pembahasannya Ustaz Farhi. Iman kepada Allah, terutama karena apa? Bekal yang paling besar, yang paling kita butuhkan adalah iman kepada Allah. Jadi bekal kita di dunia itu ada dua, hablum minallah dan hablum minannas. Bekal kita itu berhubungan dengan Allah dengan baik. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya banyak sekali. Salat 5 waktu itu wajib. Ya. Manfaatnya luar biasa. Salat 5 waktu bahkan dianggap pembeda orang kafir dengan orang mukmin adalah terletak pada salat 5 waktu. Mudah-mudahan istiqomah kita sampai akhir hayat bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Belum bisa tepat waktu, ya, mungkin belum bisa 5 waktu, ya alhamdulillah kalau masih 4. Kita tingkatkan karena kita salah satunya adalah di penghujung 2025. Ya. Sedikit bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan, sudah seberapa banyak amal soleh kita, atau juga sudah seberapa banyak larangan Allah yang sudah kita terjang, gitu ya. Sudah seberapa saat Allah memanggil kita, apa kita girang, apakah kita cepat
Apa kita masih entar? Nah, di penghujung Pak, di 2025, maka ayatnya adalah Al-Hasyr, ya, ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, bertakwalah. Takut, arti takwa adalah takut diantaranya. Takut apa? Takut kepada Allah. Ya. Takut itu bukan karena takwa itu bukan takut istri kedua, bukan. Ada yang meleset gitu. Takwa itu adalah takut, artinya takut kepada Allah. Jadi ibadah kita kadang-kadang kita itu harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita sudah diterima atau belum? Ya. Kalau sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini? Bagaimana cara ngamal kita? Kalau ada saudara kita yang sudah wafat, sholatnya nggak diterima, lama, bolong, ya, yang punya harta kan bisa pakai itu ya. Sebagian ulama membolehkan fidyah pakai beras, gitu kan? Terus bagaimana bagi orang yang tidak punya harta, nggak punya duit, sedangkan sholatnya sudah bolong banyak? Bagaimana ngitungnya? 5 waktu dikali 10 tahun berarti berapa? Kali 10 waktu. Ya. Semampunya, ada sebagian ulama mengatakan dikodok semampunya. Dikodok semampunya, seingatnya berapa pun, gitu, ya, kan gitu lah ya. Orang nggak punya duit lah, udah dibagi aja, anaknya ada berapa, udah kamu sekian, udah kodok, ya, setiap tahun, ya. Walaupun ada juga sebagian ulama lain mengatakan perbanyak sholat sunnah, banyakin aja. Kan sama saja dengan air di dalam gelas, air kotor di dalam gelas. Kalau air kotor di dalam gelas penuh, maka bagaimana cara mensucikannya, membersihkannya? Nah, ini yang belajar ilmu biologi. Pak Nano, ya, masih Pak Guru, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Andai ini gelas banyak kotorannya, airnya penuh, maka tuangkan, gitu kan ya, kasih air yang banyak, yang bersih, yang bening, maka otomatis kotorannya akan habis, akan keluar. Gitu. Sama dengan kita bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesalahan dosa kita banyak, maka perbanyak berbuat baik, beramal soleh. Maka hadis Nabi kita, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun berada, berbuat baiklah kalian senantiasa. Ya. Iringi keburukan dengan kebaikan terus. Itu dalam arti adalah supaya apa? Kotoran kita di dalam segelas kita itu, ya, kesalahan kita, karena kita senantiasa berbuat baik. Ya, kalau ingat-ingat dosa maksiat kita kan banyak banget baik. Apalagi setahu kita dengan Allah, ya, perintah Allah, Allahu Akbar, kok sudah azan gitu ya, tanggung gitu. Apalagi lagi nyetir Pak. masjid jauh gitu ya, yang lagi ngaduk nanggung di mata kotor kan gitu ya. Itu kita Pak, ya, sering menunda ya. Tapi ada seseorang di saat panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat azan, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, sudah bangun Pak. Bahkan sebelum 10 menit sebelumnya ya. Di handphone kita itu kan ada ya pengingat waktu sholat 10 menit sebelumnya pasti sudah ada notifikasi gitu. Jadi lumayan bagus Pak buat ngingetin kita ya. Jadi kalau mau bicara dosa, kesalahan tentunya banyak Pak kita. Itu hablum minallahnya, belum hablum minannasnya. Hablum minannasnya banyak banget lagi Pak. Karena apa? Allah nggak akan menerima maaf seseorang, taubat seseorang apabila kita belum meminta maaf kepada orang tersebut Pak. Dosa kesalahan kita, wabil khusus paling dekat dengan apa? Keluarga kita. Ya, kita menjadi suami, menjadi pasangan, sudah sayangkah kepada istri kita? Istri apa istri? Kepada istri kita atau istri kita, kepada orang tua kita yang masih hidup, sudahkah kita memuliakan orang tua kita? Sudahkah kita membahagiakan orang tua kita? Sudahkah kita sering membantu orang tua kita? Itu bagi masih hidup. Bagi orang tua yang sudah wafat, seringkah kita mendoakan orang tua kita? Sudahkah kita bersedekah atas nama orang tua kita? Sudahkah menyambung silaturahmi dengan kawan-kawan orang tua kita? Ya. Ini hablum minannas. Ini ternyata banyak yang perlu kita muhasabah dan introspeksi diri kita. Kenapa kita introspeksinya di ujung akhir tahun? Iya, karena kita sibuk semua Pak. Walaupun di dalam agama kita sebaiknya bermuhasabah adalah setiap menjelang tidur, setiap hari muhasabahnya. Ya, karena kita paham. Ya, kita kan sibuk Pak, pengacara kita. Gitu. Maka kalau 1 per hari siap bos. Ya, per hari nggak bisa bermuhasabah. Setiap malam mau tidur, memaafkan orang lain, itu amalan mulia. Ya. Bahkan pernah Nabi mengingatkan kepada kita saat bermajelis, sebentar lagi ada ahli surga datang. Maka para sahabat pada bertanya, pada penasaran, siapa sahabat tersebut yang akan datang kok disebut ahli surga? Ya. Saat sahabat itu datang adalah disebut ahli surga. Amalannya apa? Amalannya adalah ternyata ada yang penasaran, sahabat Umar. Ya, sahabat Umar. Siapa ahli surga yang dimaksud Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, ternyata si A. Maka sahabat Umar nginep 3 hari atau 3 malam di rumah sahabat tersebut. Amalan apa sih sehingga sahabat tersebut ya dikatakan oleh Nabi adalah ahli surga? Setelah nginep 3 hari, nah ternyata amalannya biasa-biasa saja. Ya, sholat 5 waktu ya biasa, kayak kita misalnya gitu ya. Puasa sunnah juga kadang enggak gitu. Baca Quran juga biasa saja. 1 hari belum tentu 1 juz, ya one day 1 juz bukan. Mungkin bisa 1 lembar. Ya. Tahajudnya setiap malam ternyata nggak sholat tahajud itu. Sahabat tersebut yang dimaksud oleh Nabi adalah ahli surga. Ya. Nah, sudah 3 malam ini nggak ada amalan khusus ini kata sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ternyata setelah ditanya kepada sahabat tersebut, ya amalan saya cuma begini aja biasa. Enggak, pasti ada amalan yang menjadi amalan andalan. Maka teringat sahabat tersebut, ya, saya punya amalan andalan saya.
Apa itu wahai gerangan sahabatku? Amalan andalan saya adalah setiap malam sebelum saya memejamkan mata, maka saya bermuhasabah diri, memaafkan segala kesalahan orang lain. Maafkan, Pak, maafin. Wal afina anin nas. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu berat apa ringan, Pak? Maafin orang lain, apalagi yang suka menggolimi netizen gitu ya. Apalagi yang suka julitin kita ya. Bahkan berulang memfitnah kita, gibahin kita gitu ya. Dikit-dikit nyindir lewat status misalnya gitu. Padahal bukan buat kita status, tapi kadang-kadang kita merasa ya situ aja yang GR kita aja yang GR ya. Apakah kita mampu memaafkan ya pada tetangga kita, saudara kita yang tadi Pak mendolimi, waduh parahnya pokoknya. Maka sahabat tersebut mengatakan, saya selalu memaafkan siapapun sebelum saya memejamkan mata tidur. Oh, ternyata ini amalan ahli surga. Ini kesempatan ini dalilnya. Baca Quran enggak? Salat sunat tahajud enggak gitu ya. Ini jadi gede kita gitu ya. Tapi memaafkan tadi yang tidak mudah. Wal afina anin nas. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang bertakwa di Ali Imran, kan? 134, 135. Gitu. Ya, alladzina amanu taqullaha ittaqullah. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan. Ya, diri kalian. Artinya apa? Bekal kita sampai usia sekarang itu yang tadi kita sebutkan di awal bahwa kita akan mengarungi perjalanan yang sangat panjang, ya. Maka perbanyak bekal kita. Perhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan setiap diri kalian, setiap individu disuruh memperhatikan ya, bekal kalian. Bekal kalian itu sudah apa? Sudah banyak atau belum? Gitu ya. Walaupun usia pendek, perbanyak amal soleh sehingga menjadi pahala jariah, wakaf kita. Ya. Sekarang kan banyak ya wakaf. Ya. Tinggal mainkan jari-jari kita, ya kan? Sekarang udah lewat ini semua ya. Iya. Donasi sudah bisa lewat QRIS, sudah bisa M-Banking. Mainkan jari-jari kita. 1 tahun itu bayangkan mana sih jari-jari kita ini? Di historis kan ada ya? Untuk berwakaf, untuk sedekah, ataukah yang paling banyak untuk COD gitu ya. Belanja kita kan menggoda banget Pak. Pasarnya sudah di tangan kita. Nabi kita aja ngajarin pada umatnya ya, doa masuk pasar ya. Doanya apa? Istighfar Pak. Doa masuk pasar itu adalah istighfar. Lah kita Pak, pasar di hadapan kita di hadapan pasar ini gak pernah istighfar, makanya pantas itu. Ya. Gak perlu ini paket ya. Setiap ada iklan kita klik ya, kita CO. Setiap ada live, wah menarik ini bagus, kita CO. Ya. Perhatikan, muhasabah, hitung. Ya, sudah berapa banyak itu jari-jari kita mengklik untuk amal jariah kita yang tidak pernah putus, ataukah untuk yang lain tadi. Ya, kalau untuk belanja nyenengin istri, nyenengin keluarga, ya silakan aja. Luruskan niat kita. Mudah-mudahan itu adalah bagian bekal kita, hablum minan nas. Ya, berbuat baik kepada sesama, terutama yang terdekat, orang tua, kemudian ke keluarga kita.
istri, pasangan, anak kita, sudah seberapa banyak kita berbuat baik kepada keluarga kita. Gitu. Jadi ini saatnya bermuhasabah, Pak. Di akhir tahun, di penghujung tahun Masehi, karena kita sibuk, maka nggak ada salah kita bermuhasabah pada di musola ini setahun sekali. Nggak apa-apa, karena kita sibuk. Pak Nanonya sibuk, saya juga sibuk, maka nggak ada salah. Maka kalau ada saudara kita mengatakan ngapain muhasabah setahun sekali, tidak ada salah. Bahkan di penghujung besok malam tahun baru, kalau ada majelis zikir, majelis ilmu, ya, dan daripada, ya kan gitu ya, berhambur-hambur uang untuk maksiat, akan lebih baik kita hadiri majelis zikir dimanapun berada, walaupun mungkin di sekitar kita tidak ada. Gitu. Bagi saudara kita yang sedang saat ini di Sumatera, Aceh dan sebagainya, masa sih kita tega, kita bermaksiat sedangkan di sana sedang berduka. Waltangur nafsumma qaddamat lihat, perbanyak bekal kita. Bekalnya hablum minallah dan hablum minannas, vertikal dan horizontal. Yang paling terdekat hablum minannasnya dengan orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita sudah seperti apa gitu. Perbanyak bekal kita lewat tadi. Kemudian yang terakhir di ayat tersebut Allah mengatakan, mengingatkan pada kita, waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diakhiri lagi, diulangi lagi dengan ittaqillah. Bertakwalah kalian kembali. Genggam itu erat-erat takwa. Perintah Allah takwa, ya. Perintah Allah jalankan, larangan Allah tinggalkan. Sampai kapan? Karena ini penutup, Pak. Wattaqullah, diakhiri dengan takwa lagi. Kenapa, Pak? Kita di ujung usia, kita tidak ada yang pernah tahu apakah kita husnul khotimah ataupun tidak. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan ilmu kepada kita semua, keberkahan rezeki kepada kita semua, kelapangan rezeki kepada kita semua, dan lebih khusus mudah-mudahan di penghujung tahun ini Allah terima segala amal kebaikan kita yang sudah lalu, dan di tahun akan datang mudah-mudahan kita punya keyakinan juga, punya optimis, punya usaha supaya apa? Lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan kesalahan di tahun-tahun yang lalu yang sudah kita lewati, ya, karena Allah Maha Pengampun. Apa yang sudah pernah kita janjikan di tahun lalu, ya Allah, saya pengen khatam Quran 1 bulan 1 kali, ternyata belum tercapai juga, Pak. Saya pengen puasa sunnah Senin Kamis rutin, bahkan ditambah puasa Ayyamul Bid setiap bulan, pertengahan bulan 3 hari, atau puasa sunnah yang lainnya, ternyata belum juga tercapai target kita, Pak. Saya ingin mentadaburi Al-Quran karena selama hidup sampai usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun belum pernah membaca, menghatamkan terjemah dari Al-Quran. Ada bapak-bapak yang sudah menghatamkan terjemah, Pak. Dan itu sudah pernah kita patok, itu niat kita di tahun-tahun sebelumnya. Ternyata sampai sekarang belum menghatamkan, belum mencapai target itu. Mudah-mudahan di tahun akan datang Allah berikan kemampuan kepada kita semua untuk supaya bisa mencapai target kebaikan kita. Mudah-mudahan di tahun akan datang Allah semakin berkati kita, keluarga kita, rezeki kita. Mudah-mudahan semua jaga. Mudah-mudahan kita juga berdoa, mudah-mudahan jamaah Mushola Nurul Jannah, wabil khusus pada pagi hari ini yang berada di Mushola Nurul Jannah, Allah berikan keistiqomahan di tahun-tahun akan datang. Amin. Allah berikan husnul khotimah kepada kita. Saat kita sujud nikmat sekali Allah mencabut nyawa kita. Saat mentadaburi Al-Quran, saat membaca Al-Quran, Allah menyambut kita, Allah memanggil kita. Karena tidak jarang. Ini jarang, Pak. Karena apa? Sekali lagi,
Ajal itu tiba adalah sebagaimana kebiasaan kita. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mungkin ini saja yang bisa kita sharing, kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, berikan kecintaan ilmu kepada kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.